Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini kita akan membahas secara singkat resume materi kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Yuk kita simak sampai akhir. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ringkasnya, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Terdapat 5 rumusan nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara meliputi 4 aspek utama. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan jasmani, kemampuan fisik yang sehat dan kuat untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi secara langsung dalam bela negara. Yang kedua, kesiapsiagaan mental, yaitu kemampuan mengelola emosi, memahami kondisi jiwa, serta menyesuaikan diri dengan tekanan dan tantangan, baik dari dalam maupun luar diri. Yang ketiga, yaitu etika, etiket, dan moral. Sikap dan perilaku yang mencerminkan kesopanan, tanggung jawab, dan nilai-nilai baik yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Yang keempat, kearifan lokal, yaitu pemanfaatan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan lokal yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Untuk menjadi warga negara yang siap membela bangsa dan negara, perlu dilakukan latihan dan pembentukan karakter, melatih kemampuan awal bela negara. Latihan bela negara tidak hanya mengasah fisik, tapi juga mental, emosional, dan intelektual. Hal ini diwujudkan melalui pendekatan olahraga, olah rasa, dan olah pikir. Olahraga melalui kegiatan fisik seperti baris berbaris dan latihan umum, kita dilatih untuk disiplin, kompak, dan kuat secara jasmani. Kemudian latihan olah rasa membentuk kepekaan sosial, empati, serta rasa cinta tanah air. Hal ini dapat ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan, kerjasama tim, dan pembiasaan sopan santun serta etika. Selanjutnya, olah pikir dapat dilatih melalui diskusi, pembelajaran kebangsaan, dan pemahaman nilai-nilai ideologi negara. Terdapat juga latihan penunjang bela negara seperti peraturan baris berbaris. Di sini melatih kedisiplinan, kekompakan, serta kemampuan menerima dan melaksanakan perintah. Selanjutnya ada tata upacara, mengajarkan tata cara dalam upacara resmi untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap simbol negara dan wibawa formalitas. Selanjutnya ada juga keprotokolan, yaitu memberikan pemahaman tentang aturan dan tata cara penghormatan dalam acara resmi, termasuk penempatan pejabat, bendera, dan susunan acara. Selanjutnya, kewaspadaan diri, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap potensi ancaman di sekitar, baik fisik maupun non-fisik, dan bagaimana bersikap sigap serta tidak lengah. Terdapat juga kegiatan lapangan, yaitu Caraka Malam dan ASBN. Di sini kita dilatih untuk berani, strategi, komunikasi, serta kerjasama tim dalam kondisi yang terbatas. Selanjutnya mengenai tata tempat kegiatan resmi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang pedoman keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Tata tempat adalah
pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Dalam keprotokolan, tata tempat diatur bagaimana menempatkan seseorang berdasarkan presensnya. Kata presens ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya urutan atau hierarki. Maksudnya orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Pejabat atau tokoh utama ditempatkan di tempat terhormat, biasanya di depan, tengah, atau menghadap peserta. Urutan penempatan tersebut tadi didasarkan pada hierarki jabatan sesuai aturan protokol. Apabila jumlah pejabat yang hadir genap, maka orang nomor 2 ada di sebelah kiri orang nomor 1. Namun, ketika jumlah pejabatnya ganjil, maka orang nomor 2 setelah nomor 1 tersebut ada di sebelah kanan orang nomor 1. Berikut saya berikan contoh tata tempat kegiatan untuk kegiatan pembukaan atau penutupan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Seperti pada yang digambar, yang nomor 1 podium itu di depan untuk sambutan atau orang yang berbicara di depan speech. Kemudian yang kedua untuk tempat undangan. Dan yang ketiga itu ada pembawa acara sebelah kiri podium. Kemudian ada layar monitor yang ada di depan panggung. Dan yang kelima ada simbolis pembukaan atau penutupan, biasanya menggunakan gong. Selanjutnya ini ada gambar atau layout tata tempat duduk dengan jumlah blok ganjil dan blok genap. Pada tata tempat duduk dengan jumlah blok ganjil, pejabat utama berada di barisan paling tengah, yang kemudian duduknya berjajar dengan pejabat lainnya diurutkan berdasarkan hierarki jabatannya. Selanjutnya yang tempat duduk dengan jumlah blok genap itu pejabat utama duduk di barisan kanan dengan sejajar pejabat lainnya diurutkan berdasarkan urutan jabatan. Yang dilakukan pertama adalah menetapkan tempat bagi seseorang yang tertinggi dalam jabatan atau kedudukannya. Kemudian tempat berikutnya diatur secara berurutan berdasarkan urutan tata tempat dengan mempedomani ketentuan ganjil dan genap. Nah, rumusnya ketika genap itu tempat duduknya 4, 2, 1, 3. Kalau ganjil 3, 1, 2. Itu diurutkan berdasarkan hierarki urutan jabatan atau dudukan. Dengan memahami dan menerapkan tata tempat kegiatan resmi secara tepat, kita ikut menjaga wibawa negara dan memperkuat budaya tertib dalam setiap kegiatan formal. Tata tempat bukan hanya soal posisi, tapi juga soal nilai. Melalui latihan bela negara dan pemahaman tata tempat kegiatan resmi, kita belajar bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga tentang cinta tanah air dan menghargai nilai-nilai kebangsaan. Mari kita terus tanamkan semangat bela negara dalam setiap langkah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.